Tes MBTI. Kalian pernah dengar nggak sih? Kalau kalian belum pernah dengar, kayaknya penting deh untuk kalian tahu. Sering nggak sih kalian galau untuk nentuin sebuah jurusan ataupun galau untuk menentukan karir kalian ke depan? Sebenarnya bingung itu wajar sih, karena kita memang sering galau tentang masa depan gitu. Tapi ada loh cara-cara yang bisa mengatasi, setidaknya mengurangi atau ngasih kalian view lain lah tentang kedepannya kalian gimana gitu. Ini bisa diukur dengan satu tes kepribadian kalian. Jadi dengan mengetahui tes kepribadian ini, kalian bisa tahu diri kalian lebih lanjut dan juga kalian juga lebih tahu jenis pekerjaan apa yang cocok untuk kalian geluti nantinya gitu. Nah, namanya itu adalah tes MBTI. Kepanjangannya Myers-Briggs Type Indicator. Setelah baca-baca, ternyata bacaannya itu Myers-Briggs Type Indicator. Sorry ya teman-teman. Jadi MBTI ini adalah tes yang paling populer tuh. 89 dari 100 perusahaan menggunakan tes ini untuk meng-hire karyawannya untuk kerja di perusahaannya gitu. Jadi kebayangkan seberapa pentingnya tes ini untuk kalian ketahui. Sebelum jauh bicara tentang apa kepribadian kalian, sebaiknya aku kasih penjelasan tentang histori dibentuknya tes ini dan siapa penemunya gitu. Biar kita lebih tahu dan lebih percaya gitu kalau tes ini salah satu tes yang cukup legit. Nah, historinya itu aku udah buat catatan nih btw di sini. Tes MBTI ini dibuat oleh Catherine Briggs dan juga Isabel Briggs Meyer. Mereka ini siapa sih? Jadi mereka itu adalah ibu dan anak yang mempelajari tentang psikologi gitu, tentang kepribadian manusia gitu-gitu. Jadi mereka setuju dengan teorinya Carl Jung. Carl Jung ini adalah penulis buku Personality Types yang sangat terkenal dan bestseller. Jadi Carl Jung ini percaya dengan 4 jenis atau 4 hal yang ada di dalam satu kepribadian seseorang gitu. Jadi 4 hal ini nanti akan diintegrasikan dalam tes MBTI ini. Jadi kayak kalau kalian udah tes ini, kalian bisa menghasilkan kepribadian kalian dengan 4 huruf gitu, kayak misalnya ENFP atau INTJ, ESTP gitu-gitu. Nah, dari 4 fungsi kepribadian ini dibentuklah menjadi 16 kepribadian. Intinya jadi 16 personalities yang nanti akan kalian dapatkan hasilnya dari tes ini. Jadi sebenarnya tes ini tuh dulu dikembangkan oleh Catherine dan Isabel waktu Perang Dunia Kedua. Udah lama banget kan, tahun 1960-an gitu. Tujuan dibentuknya tes ini yaitu untuk membantu para wanita yang ingin bekerja di suatu industri waktu itu. Jadi dengan tahu kepribadian ini, mereka jadi tahu posisi yang tepat untuk mereka bekerja. Karena sekarang udah banyak banget dipakai di perusahaan, jadi kayaknya penting deh untuk kalian tahu dan kalian coba tes ini. Seperti yang aku bilang tadi, ada 4 huruf yang akan dihasilkan dari tes MBTI ini. 4 ini yaitu berisi tentang yang pertama, extrovert dan introvert. Kalian udah tahu ya, ini menunjukkan sumber energi. Yaitu orang-orang yang extrovert itu dia akan nge-charge atau energinya akan pulih kembali itu kalau dia bersosialisasi dengan orang-orang gitu. Kalau introvert dia butuh me time, dia harus sendiri. Dia akan senang lagi kalau dia udah dapat me time. Nah, ini masalah energi. Terus yang kedua yaitu sensing versus intuition. Sensing versus intuition. S sama N. Aku nggak tahu kenapa intuition itu letternya N. Ya, I don't know kenapa. Oke. Jadi kalau sensing itu orangnya itu lebih ke numerik gitu. Dia suka matematika, suka hal-hal yang logis gitu. Dia tuh lebih suka fokus ke data. Pokoknya kalau baca data-data tuh dia deh yang jagonya gitu. Kalau intuition tuh orang-orang yang lebih suka garis besar atau orang-orang yang melihat sesuatu itu dengan garis besarnya gitu. Nggak suka terlalu detail banget tuh kurang suka.
Karena mereka tuh lihat pattern, lihat meaning, orang-orang yang intuition, lebih mengutamakan intuisi dia. Yang ketiga itu adalah thinking dan feeling. Tapi feeling ini di sini artinya bukan emosi, memilih sesuatu itu emosi, bukan. Jadi ini fungsinya untuk memutuskan sesuatu gitu, atau take decision, oke. Kalau orang-orang thinking ini, dia kalau memutuskan sesuatu lebih ke logical, terus ke datanya atau ke faktanya, benar nggak faktanya gini, atau logis nggak di pikiran aku kayak gini. Itu orang-orang yang thinking. Sedangkan orang-orang yang feeling, kalau memutuskan sesuatu, dia itu lebih mengandalkan feeling gitu. Bisa mengandalkan pikiran orang lain, jadi dia sering mikir pendapat orang lain tentang dia gitu. Nah, yang terakhir adalah judging versus perceiving. Nah, ini beda juga. Kalau judging itu dia orangnya lebih terinci, terorganisasi. Jadi kalau misalnya di pekerjaan tuh dia lebih organ detail orangnya, melakukan A, B, C, D beruntun gitu. Nggak acak-adul gitu orang-orang yang judging. Dia tuh kalau dilihat orang tuh kayak orang yang rapi, perencana. Orang yang perceiving ini adalah orang yang fleksibel gitu. Orang yang fleksibel, dia itu kayak bisa melakukan sesuatu tanpa direncana. Tiba-tiba bisa aja berubah. Padahal rencananya beda, dia akan melakukan hal yang beda juga gitu. Terus juga orang-orangnya itu spontan. Bisa tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C. Itu orang yang perceiving. Kalau orang lihat itu dia kayak acak-acak orang. Istilahnya itu fleksibel. Dia nggak terpaku pada peraturan. Karena mereka kurang suka peraturan, orang perceiving ini. Itu dia hal-hal yang akan diukur di dalam tes MBTI ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih penting untuk kita ngambil tes ini? Menurut aku sih, tes ini pentingnya karena kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan kita kan. Setelah kita tahu kepribadian apa yang kita miliki, terus di sana juga akan dijelasin secara detail, oh kepribadian A, kelemahannya gini, kekurangannya gini. Setelah aku compare sama diriku sendiri, menurut aku penjelasan mereka cukup masuk akal dan juga cukup relate sama diriku sendiri gitu. Karena aku merasa itu relate, ya aku ngerasa ya ini personality-nya memang cocok untuk diriku sendiri. Selain tahu kelemahan dan kekurangan, kita juga tahu tipe yang cocok sama diri kita gitu. Ini bisa kayak cari teman atau cari jodoh gitu. Itu bisa sangat membantu. Karena tipe yang kita miliki bisa cocok dengan satu tipe kepribadian lainnya atau enggak. Karena kan kalau misalnya nggak cocok ya misalnya orang-orang yang sama-sama keras gitu, susah kan untuk menyatukannya. Jadi harus melengkapi satu sama lain agar bisa matching, agar bisa satu hubungan itu menjadi lebih bagus, lebih baik. Itu sih. Terus yang ketiga, ini sangat penting. Dengan mengetahui tipe kepribadian kalian bisa tahu kalian itu cocok di bidang apa sih dalam bekerja gitu. Nah, setelah kalian tahu, oh aku tuh orangnya nggak lebih fleksibel, aku tuh nggak suka peraturan, ya berarti kalian nggak cocok kerja di kantoran atau jadi PNS gitu. Karena kepribadian kalian nggak kayak gitu. So, ya, itu dia kenapa kita harus tahu kepribadian ini. Kepribadian ini juga berguna dalam satu perusahaan, yaitu gimana sih seorang manajer menempatkan karyawannya pada satu posisi yang benar-benar kayak karyawannya ini akan ditempatkan di tempat yang benar, kayak right man, right place. Jadi dengan mengetahui suatu kepribadian, misalnya kepribadian karyawannya, dia lebih tahu, oh orang dengan kepribadian ini lebih bagus di posisi ini. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya perusahaan itu bisa berjalan dengan lebih baik dan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, selain itu, kita juga bisa mengacukan kepribadian ini dengan counseling atau planning ke depan gitu ya. Kayak tadi aku bilang, kalian bisa tahu, oh dengan kepribadian kayak aku ini cocoknya di karir di bidang ini, atau misalnya kepribadian kayak aku ini cocoknya jurusan ini gitu. Jadi kayak lebih membantu gak sih menurut aku tuh nyeselnya pas aku mau kuliah dulu aku nggak tahu nih tes. Nah, seandainya aku tahu, mungkin aku akan memilih jurusan yang lebih cocok dengan kepribadian aku dan mungkin aku akan lebih enjoy kali. Tapi ya udah, itu waktunya udah lewat, aku baru tahu. Sekarang nih untuk kalian yang masih bingung mau cari jurusan apa atau
kalian yang masih bingung mau berkarir apa ke depannya, kalian coba deh tes ini karena cukup membantu menurut aku. So, last but not least, ini ada disclaimer dulu sebelum kalian selesai nonton video ini. Jadi, kita tahu sih sebenarnya kepribadian seseorang itu kayak nggak bisa diukur dengan suatu alat gitu kan, karena kita itu unik. Setiap satu manusia dengan manusia lain itu pasti berbeda-beda gitu. Sama dengan MBTI ini, semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. MBTI ini juga punya kekurangan. MBTI itu juga dikritik oleh beberapa orang, banyak orang gitu. Kalau kalian tes MBTI, kadang itu hasilnya bisa berubah gitu. Hari ini kalian ENFP, besok kalian INTJ, atau kalian akan berubah dengan seiring waktu. Sebenarnya kita punya kepribadian yang dominan, tapi karena seiring berjalannya waktu atau kalian pelajari suatu hal yang mengubah kepribadian kalian akan berubah dengan kepribadian lainnya dan mungkin akan bisa dominan. Sebenarnya ini juga kekurangan dari MBTI. Banyak juga orang-orang yang mengkritik MBTI karena dianggap nggak konsisten dalam memberikan hasil kepada penggunanya. Tapi menurut aku sendiri sih, tes MBTI ini udah sangat cukup mengukur kepribadian seseorang karena isinya udah cukup gitu. Udah ada gimana cara kita berpikir dalam satu masalah, gimana kita mengambil keputusan, gimana mood kita dalam satu hari. Karena kan semua orang punya pilihan dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu. Nah, MBTI ini udah kasih beberapa pilihan dan tinggal kita yang milih gitu. Ya terlepas dari hal ketidakkonsistenan itu, MBTI ini cukup legit untuk kalian coba gitu. Mempertimbangkan kalau udah banyak perusahaan yang menggunakan tes ini untuk meng-hire karyawan. Oke deh, kayaknya itu aja pengenalan tentang MBTI. Karena nextnya mungkin aku akan membahas tentang kepribadian ENFP. Kalau kalian udah ngecek kepribadian kalian dan ternyata ENFP, aku harap kalian suka video-video selanjutnya. Karena akan cukup banyak membahas tentang ENFP. Atau kalau kalian punya kepribadian lain dan pengen aku bahas juga di video aku, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke? Tes ini kalian bisa ambil gratis. Aku akan taruh linknya di bawah dan kalian bisa langsung tes. Terima kasih yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!